Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semua? Tidak. Satuan lagi. Dasar. Ada. Hari ini kita akan memulai pembelajaran terbaru kita dengan judul materi globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Istilah globalisasi berasal dari kata globa yang berarti dunia dan lisation yang artinya proses. Dengan begitu, globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia antar sesama manusia, saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan jarak, ruang, dan waktu. Saat ini, kemajuan teknologi membuat komunikasi dan transportasi mampu mengubah konsep jarak, ruang, dan waktu antar masyarakat di dunia. Contoh globalisasi karena hal ini yaitu kehadiran internet, telepon, televisi, hingga pesawat terbang. Dengan kemajuan teknologi tersebut, antar masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di suatu negara tanpa harus datang ke sana lebih dulu. Ketika ingin datang ke suatu negara pun, perjalanan jadi terasa cepat. Karakteristik yang kedua yaitu ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Masyarakat di dunia ini kini memiliki ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Sebab globalisasi memunculkan perdagangan internasional sehingga masyarakat di negara A dapat saling mengonsumsi barang dan jasa yang dimiliki oleh negara B. Nomor 3 itu adalah interaksi kultural meningkat. Globalisasi membuat interaksi kultural meningkat sebab internet dan televisi dapat membuat masyarakat mendapat interaksi kultural tersebut meski tidak hadir secara langsung. Nomor 4, masalah bersama meningkat. Maksudnya begini, karakteristik globalisasi selanjutnya adalah meningkatnya masalah bersama. Contohnya pelanggaran HAM, kejahatan internasional, kasus kesehatan, dan lainnya yang berskala global akan menjadi perhatian masyarakat di dunia. Penyebab globalisasi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Globalisasi bisa muncul karena perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat di dunia dapat saling berkomunikasi dan bertemu. Mulai dari internet, akses komunikasi, akses transportasi, hingga akses keuangan. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional seperti kesepakatan perdagangan ekspor dan impor membuat barang dan jasa dari negara A dapat dikonsumsi oleh masyarakat negara B. Semakin banyaknya kerjasama internasional berarti globalisasi semakin terasa. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Hubungan antar masyarakat di dunia mulainya terhambat karena akses transportasi yang belum memadai, sehingga tidak semua orang bisa berpindah tempat. Namun, perkembangan teknologi dan kemudahan transportasi memunculkan alat-alat transportasi baru yang dapat digunakan masyarakat di dunia untuk saling berpindah sehingga tak lagi memikirkan jarak dan waktu. Yang nomor 4 itu prinsip ekonomi terbuka atau nomor 4 prinsip ekonomi terbuka. Prinsip ekonomi terbuka kini hampir dianut oleh semua negara, sehingga terjadilah perdagangan global yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa. Bentuk globalisasi. Setelah mengerti apa itu globalisasi dan penyebabnya, berikut bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama itu globalisasi di bidang iptek.
Contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi alias iptek, yaitu munculnya internet sehingga semua informasi dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu cepat. Nomor 2, globalisasi di bidang ekonomi. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah munculnya perdagangan internasional antar negara dan warabala internasional, sehingga toko-toko di luar negeri bisa membuka cabang di Indonesia. Yang ketiga itu globalisasi di bidang komunikasi. Contoh globalisasi di bidang komunikasi adalah munculnya handphone dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Tidak hanya ada internet, namun juga dapat mengakses email, sosial media, berbagai dokumen digital, dan lainnya. Yang keempat adalah globalisasi di bidang transportasi. Contoh globalisasi di bidang transportasi adalah munculnya berbagai jenis transportasi mulai dari darat, laut, sampai udara. Dulu orang harus berjalan kaki untuk menuju desa tetangga. Kini bisa menggunakan motor dan mobil. Sekarang kita membahas tentang dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi terbagi menjadi dua, dampak positif dan negatif. Sekarang kita membahas dampak positif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi yang pertama itu masyarakat semakin maju. Dengan adanya teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Perkembangan teknologi semakin meluas sehingga menjangkau seluruh dunia. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar bahkan mendahului negara lain, sehingga akan menjadi negara yang maju. Sebagai masyarakat baik dari kelas bawah ataupun yang masih berjuang, harus tetap mempertahankan atau tetap belajar untuk bisa sejajar di era globalisasi ini. Yang ketiga, pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, dapat globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri maupun dijual ke luar negeri. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah untuk masuk ke dalam suatu negara, sehingga budaya tersebut akan terserap dengan mudah di negara lain. Yang kelima, ruang sosial semakin terbuka. Teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk hal berhubung dengan orang lain. Seseorang dapat bertukar kabar dengan mudah. Fasilitas-fasilitas yang ada juga memberikan ruang terbuka untuk menambah jaringan atau memperluas pergaulan di seluruh dunia. Sekarang dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi yang pertama itu membanjirnya produk impor. Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor di era globalisasi. Perdagangan antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, motor, mobil, dan barang lainnya adalah milik perusahaan luar negeri. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan. Globalisasi menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga-tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Yang keempat, nilai-nilai sosial memudar. Budaya-budaya dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya-budaya tersebut sehingga menyebabkan ketidakpedulian kepada sesama atau memudarnya kepekaan. Setelah pemaparan materi, anak-anak memberikan tanggapan dan antusias dalam pembelajaran. Mereka memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Dan setelah itu, ketika tidak ada lagi pertanyaan, maka pembelajaran
ditutup untuk hari ini. Dan sebelum itu, kami menyimpulkan materi pembelajaran yang dibahas hari ini. Sebelum pulang, kami berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh seorang siswa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di next video pembelajaran selanjutnya.